Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ikhwafila rahimakumullah, rekan-rekan semua yang dirahmati Allah SWT. Kita melanjutkan kajian surat Yusuf. Kita awali dari ayat ke-87 ketika mereka telah menjelaskan kejadian yang menimpa Benyamin, dan kemudian Nabi Ya'qub alaihissalam menyatakan, idhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tay'asu min rauhillah innahu la yay'asu min rauhillahi ilal qaumul kafirun. Nabi Ya'qub alaihissalam dengan optimismenya, padahal menarik, sekarang beliau ditimpa musibah yang tidak hanya satu, tapi malah bertambah-tambah. Kehilangannya sekarang ditambahi dengan kehilangan Benyamin dan saudara tertuanya, tapi justru itu bukan membuat makin kehilangan optimisme, tapi justru makin optimis. Ya. Dan itu salah satu keunikan ya, yang kalau kita lihat. Ayat berikutnya, ke-88, setelah Nabi Ya'qub menyuruh anaknya dengan menggunakan usaha yang maksimal untuk mencari Yusuf dan saudaranya Benyamin. Kemudian di ayat yang ke-8 mereka sekarang sampai di Egypt lagi. Ya. Falamma dakhalu alaihi, maka ketika mereka masuk menemui Al-Aziz, masuk ke Mesir sekarang, menemui Al-Aziz untuk keberapa kali berarti ini? 3 kali. Ya. Pertama, yang kedua peristiwa gelas, yang ketiga sekarang. Qalu, mereka berkata, ya ayyuhal aziz, wahai al-aziz. Kemarin kita sampai di sini, kata al-aziz ini merujuk 2 hal. Satu, merujuk kepada bahwa Nabi Yusuf alaihissalam sekarang sudah menjadi al-aziz. Jadi Yusuf benar-benar menggantikan al-aziz suaminya Zulaikha. Ya. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, Al-Aziz di sini adalah man of honor. Jadi bukan sebuah jabatan di Mesir, tetapi panggilan kehormatan kalau kita ingin menghormati orang. Kalau kita lihat kenapa saudaranya Nabi Yusuf memanggil Al-Aziz, karena ini bagian dari approachment dia kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau kita ingin mendapatkan respon yang positif, cara kita berinteraksi adalah panggillah orang itu dengan panggilan yang baik, ya. Karena itu sangat penting. Saya masih ingat guru IELTS saya, orang Amerika, bilang, kata dia, kalau kamu wawancara IELTS, sebelum dia menyapa kamu, hafalkan namanya, panggil dia dengan nama itu. Kata dia, ini memang subjektif, tapi biasanya cukup efektif, kata dia. Dan saya hafalkan itu. Jadi begitu kita ngambil soal, saya lihat namanya karena dia mesti mengenalkan dulu, nama saya ini. Saya akan menginterview kamu. Nah, saya hafalkan namanya, saya panggil dulu. Saya panggil dia, ya namanya. Misalnya apalah, Michael. Nah, jadi sebelum kita menjawab, panggil nama dia. Karena kata dia, itu punya relasi yang positif biasanya kalau kita berbicara. Dan saya menerapkan itu, menurut saya insya Allah juga ada manfaatnya begitu itu. Berbeda kalau kita ditanyain orang dan kita biasa aja jawabnya. Tapi kan berbeda, Pak Yahya. Jawaban nomor 1 adalah, orang jadi senang. Minimal itu katanya dosen Amerika saya yang ngajarin IELTS ya. Oke. Sama dengan ini, kalau Anda perhatikan, Umi RGBN mi, ya ayyuhal aziz, ya. Wahai al-aziz, bisa dua-duanya sekarang, ya. Bisa minister, bisa man of honor. Masana wa ahlana ad-dur. Pertama, cara nge-approach dia, menimpa kepada kami, ya, kata dia, wa ahlana, dan keluarga kami ad-dur, kesusahan, pain, kemudorotan,
kami sekarang tidak ada makanan, susah, dan segala macamnya. Wajibna, satu, tunjukin kondisi dulu, kalau lagi susah. Yang kedua, dan kami datang dengan susah ini, karena menggunakan kata ja'a, wajibna, dan kami datang, bibidha'ah musjatin, dengan bidha'ah, dengan merchandise, sebagai alat untuk barter, ya. Musjatin, yang insignifikan, yang harganya murah. Kalau kita sekarang bilang mungkin barang KW lah. Nggak bagus, ibarat membawa apalah. Ya, jadi ini kan sebenarnya semua yang dilakukan oleh orang-orang yang datang ke Mesir itu barter sifatnya. Mereka punya misalnya singkong dibawa ke Mesir, nanti tukar dengan gandum. Mereka punya apalah, buah-buahan bawa ke Mesir, kayak begitu kira-kira. Tapi dia tahu yang dia bawa sekarang ini barangnya bukan barang baik. Satu, kata dia, yang kami bawa sekarang bidha'atin musjatin, yang insignifikan, nggak terlalu baik. Ya. Yang pertama, yang sementara kami ini sangat membutuhkan karena kami ini sekarang lagi susah dan keluarga kami. Apa permintaan dia? Fa'aufilanal kail, ya. Tolong kasih kami, karung kami ini tolong dipenuhi, timbangan kami tolong dipenuhin, ya. Maksudnya, meskipun kami membawa barang yang murah, tolong dah kasih kasih dengan gandum yang banyak, gampangannya. Kemarin kan di kedatangan yang pertama dan kedatangan yang kedua, kan fully loaded itu dikasihnya. Ya, sekarang barang yang dibawa semakin jelek, mungkin di awal masih baik, ya. Makin ini sekarang jelek dan dia tahu ini pasti akan dapat tidak sama dengan hari-hari sebelumnya. Ya, dan dia sekarang bilang, please kasih yang penuh. Fa'aufilanal kail wa tasaddaq alaina. Dan sodakohlah kepada kami. Karena kalau hanya mengandalkan barang yang dibarterkan, hasilnya tidak seberapa. Karena itu please kasih sodakoh pada kami. Innallaha yajzil mutasaddiqin. Sesungguhnya Allah membalas orang-orang yang ngasih charity, ngasih sodakoh. Dan orang yang memberikan sodakoh sebenarnya meneguhkan bahwa hatinya punya iman. Ya. Siddiq dia. Qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi in antum jahilun. Sekarang saatnya sudah. Nabi Yusuf menjelaskan segalanya. Ya. Dari dulu tidak dikasih tahu ya, dramanya kayak apa dan segala macamnya. Sekarang Nabi Yusuf menceritakan kejadiannya. Nabi Yusuf berkata, qala hal alimtum, apakah kalian tahu, ma fa'altum, apa yang kalian telah lakukan bi Yusuf, kepada Yusuf, wa akhihi, dan saudaranya Binyamin. Karena itu Binyamin sebenarnya juga mendapatkan perlakuan yang buruk dari saudaranya. Ya. Dari mana? Dari kalimat ini, ma fa'altum bi Yusuf. Idh antum jahilun. Ketika saat itu kalian semuanya adalah orang-orang yang jahil. Kamu tidak peduli dengan itu. Jahil itu sebagaimana pemaknaan dulu yang pernah kita bahas. Maksudnya, you tahu itu salah, tapi tetap dilakukan. Orang sudah tidak bisa mengontrol perilakunya berdasarkan akal sehatnya, tapi berdasarkan emosinya. Namanya jahil. Antum jahilun saat itu. Ya. Karena apa? Dikuasai oleh emosi. Karena dikuasai oleh kecemburuan. Ya. Sebagaimana rumus yang dulu pernah kita bahas, lawan dari akil adalah jahil. Akil adalah orang yang perbuatannya dikontrol dengan akal sehatnya. Sementara jahil adalah orang yang perbuatannya tidak lagi dikontrol oleh akal sehatnya, tapi dikuasai oleh emosinya. Bisa terlalu cinta, bisa terlalu sedih, bisa terlalu cemburu, bisa macam-macam. Nabi Yusuf mengingatkan itu, idh antum jahilun. Kenapa? Sekarang kata dia, kamu meminta kebaikan pada saya sekarang. Kata dia, kamu datang dengan membawa barang buruk. Dan kamu jelaskan kondisimu sekarang. Kami lagi susah, saya dan keluarga saya membutuhkan makanan, ya, dan segala macamnya. Tolonglah kasih saya yang baik.
kamu memelas minta baik kepada Yusuf. Kamu ingat apa yang telah kamu lakukan dulu kepada Yusuf? Dibalik sekarang. Itu pukulan telak itu, itu pukulan telak. Ya. Kata sekarang semuanya terbuka, ya, dengan kalimat yang diucapkan oleh Nabi Yusuf di ayat ke-89 ini. Qalu wa innaka la anta Yusuf. Qala ana Yusuf wa hadha akhi. Qad mannallahu alaina innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Qalu, mereka berkata, a innaka Yusuf. A-innya hanya hamzah istifham, ya. Apakah kamu benar-benar sesungguhnya kamu itu Yusuf? Ini nunjukin shocking sekali. Ya gimana enggak shocking, ya. Apalagi dramanya sekarang Anda lihat, ya. Enggak ada ekspektasi sama sekali dari keluarganya Nabi Yusuf, saudaranya Nabi Yusuf, bahwa sekarang yang berdiri di hadapannya, yang dia panggil sebagai Al-Aziz, adalah adiknya sendiri, Yusuf. Ini shocking, dan bentuk shockingnya itu dilihatkan dengan kalimat A'innaka la anta Yusuf. A'innaka la anta Yusuf. Saking kagetnya ini, Rek. A'innaka la anta Yusuf. Banyak gangguan di rumah, ya. Apakah sesungguhnya engkau, saking kagetnya ini, la anta, sungguh-sungguh engkau Yusuf. Yusuf ngambeknya enteng. Qala ana Yusuf. Masya Allah, ya. Ini kalau Anda lihat dramanya ini, oposoknya, raut mukanya yang berubah, ya. Mungkin pucat pasi dia, ya. Wah, Masya Allah, ya. Ana Yusuf wa hadha akhi. Benyamin sekarang dikeluarkan karena dramanya sekarang setelah usai. Karena itu kalau Anda pertanyaan, Ustadz, apakah dramanya Nabi Yusuf itu dibenarkan secara agama? Ya, harus kita pahami sejak dari awal, karena ini sudah merupakan kait, plot dari awal. Ya, sebagaimana penjelasan kemarin, kan itu Benyamin juga tidak protes. Ya, karena ini memang sudah direncanakan. Katanya, hadza akhi qad mannallahu alaina, kata Nabi Yusuf alaihissalam, sungguh Allah menganugerahkan kepada kami. Ya, qad mannallahu alaina. Dan kalimat yang terakhir yang sekarang menarik untuk kita renungkan, innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya, kata Nabi Yusuf alaihissalam, bagi orang, ya, yang bertakwa, yang memproteksi dirinya sendiri, ya, dari nerakanya Allah, dari kemarahannya Allah, ya, namanya takwa dan sabar. Itu kunci yang diajarkan oleh Nabi Yusuf buat kita. Dua hal yang membuat nanti kita mendapatkan kesuksesan, ya. Tapi tiga yang harus dilakukan, ya. Satu takwa, dua sabar, tiga muhsin. Kita berbuat baik meskipun kita sedang dalam keadaan yang sangat susah. Kalau Anda bisa melakukan tiga kombinasi itu, Anda tidak akan disia-siakan oleh Allah. Satu takwa, dua sabar, tiga muhsin. Ya, tiga muhsin. Perbuatan kita tetap ihsan. Ya, meskipun kita sedang berada dalam keadaan yang susah karena kita harus bersabar, tapi tetap semua perbuatannya ihsan. Nah, kalau kayak begitu, lihat, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sungguh Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan balasan bagi orang yang berbuat ihsan. Jadi sebenarnya kapan orang disebut ihsan? Kalau dia muttaqin dan dia sabar. Sebenarnya kan gitu toh. Karena orang yang muttaqin dan sabar itu mesti orangnya akan menjadi muhsinin. Muhsinin. Dampak dari ketakwaan dan sabar itu adalah muhsin. Karena itu kalimatnya menarik. Bukan begini, fa innallaha la yudhi'u ajral muttaqin. Atau fa innallaha la yudhi'u ajras sabirin misalnya, ya. Langsung kalimatnya menjadi ajral muhsinin, ya. Karena itu ihsan. Anda diuji oleh Allah dan Anda bersabar. Apa itu kalau bukan ihsan? Ya. Ihsan kepada Allah terutama dan ihsan kepada manusia. Ihsan kepada makhluk. Itu powerful itu kalau orang melakukan dua itu. Takwa dan sabar. Takwa dan sabar. Dua hal itu yang akan nanti tidak akan menyia-nyiakan
balasannya. Allah pasti tidak akan sia-siakan, tinggal tunggu waktu saja. Tinggal tunggu waktu saja. Maka sebenarnya kalau Anda dapat musibah, itu sebenarnya kalau Anda benar-benar orang beriman, itu malah alhamdulillah. Kenapa? Karena kesuksesan berarti sebentar lagi. Kan ngono toh? Iki kok wis cek nemene iki ya. Nah, berarti sebentar lagi sukses itu. Gitu. Jadi sebenarnya tinggal gitu saja sebenarnya. Kalau kita ini diuji, pastikan bahwa ujian itu berubah menjadi kebaikan buat kita. Caranya, sabarin dia, terus takwa sama Allah SWT. Perbaikin aktivitas kita, maksimalkan ibadah, maksimalkan untuk melakukan perbuatan yang baik, dan sabar, tinggal tunggu. Kesuksesan itu menunggu sudah. Tinggal gitu tok sebenarnya. Rumusnya sebenarnya, semua kesuksesan itu begitu, kalau kita pikirkan. Sama yang telitilah. Apa saja kesuksesan itu mesti kombinasinya karena itu. Kalau kita sabar, apalagi kalau dikuyo-kuyo, gagal mungkin untuk sementara waktu, sabarin aja. Pasti nanti akan sukses. Pada kasus Nabi Yusuf, kombinasi antara takwa dan sabar itu jelas terlihat sejak dari awal. Ya, sejak dari awal. Karena itu balasannya jelas sekali ya, sampai meraih apa yang kita lihat apa yang diberikan Allah kepada Nabi Yusuf. Qalu tallahi laqad atharakallahu alaina wa in kunna la khati'in. Ya. Masya Allah ya. In itu sebenarnya bentuk shorten dari kata inna ya. Kata dia qalu, ini seperti orang shocking lagi, tallahi wallah, I swear by Allah. Saking kagetnya ini. Saking dia tidak menyangka. Ini pelajaran buat kita semuanya. Ya. Ini pelajaran buat kita semuanya. Sering nanti, kamu kalau mikirin orang hidup itu, banyak sekali yang kayak begini ini. Yang kesusahan, nanti ujungnya Allah membalik. Ya, dengan diberikan kemudahan. Asalkan takwa dan sabar. Takwa dan sabar. Oh, no, nanti. Ada aja. Yang kita nggak bisa deteksi. Terutama kamu nanti mulai belajar kalau sudah jadi dewasa. Rizki itu tidak pernah berubah, wis ono jatahe rizki itu. Meskipun misalnya saya tidak bisa terlalu konkret menjelaskan, nggak enak aku. Tapi misalnya kamu biasanya sumber rizki itu yang kamu harapkan dari A, misalnya. Terus A ini nggak ada. Terus kamu yakin kira-kira berarti tidak dapat lah saya sekarang? Kurang. Enggak. Gue lah ono dari tempat yang lain. Ngono. Dan itu kita nggak ngerti itu. Kenapa bisa begitu dan bagaimana, siapa yang menggerakkan. Wallahu a'lam. Itu menarik kalau direnungin itu. Menarik kalau direnungin. Nah modalnya cuman yaitu takwa, sabar. Takwa, sabar. Dan minta sama Allah. Ya. Nanti jangan merasa bahwa kesia-siaan, misalnya sampean kepingin iso nyandilah, misalnya untuk konteks mahasiswa, misalnya kepingin kuliahnya luar negeri, atau kepingin opo, tabung kesolehan, syaratnya, yo tetap belajar. Kalaupun gagal, ojo merasa sia-sia, lek ngono kok nak dapat dadi api, terus saya, karena nanti itu ada masanya itu. Yang penting takwa, terus disabari. Kalaupun belum dapat, karena itu untuk kebaikan kita. Nanti lah somehow pada waktu yang sangat tepat Allah ngasih. Kita nggak tahu ngono iku ya. Agar apa? Agar itu merupakan keberkahan dalam kehidupan kita. Ada yang nanti Allah cepatkan, tapi sebenarnya itu bukan merupakan kebaikan bagi dia. Ya. Lihat ini shock sekarang, saudaranya Nabi Yusuf shock. Dia bilang, tallahi laqad atharakallahu alaina. Ya. Athar, kalau kita melebihkan atas satu hal, dibanding yang lain, kata dia, laqad, sungguh-sungguh. Semuanya kalimatnya ini kalimat yang menunjukkan shocking ya. Dikasih tallah, dikasih lam taukid, dikasih qad, pilihannya menggunakan kata athar, lihat. Tallahi wasya Allah, I swear by Allah, kata dia. Laqad atharaka, sungguh-sungguh Allah telah memberikan kelebihan atau memberikan preference yang lebih kepadamu.
alaina wa in kunna la khati'in. Ya. Masya Allah. Allah telah memberikan kelebihan, ngalahin kami. Kalimat yang dipakai alaina. Kalau ala itu selalu posisinya kita berada di bawahnya berarti. Allah telah melebihkan kamu Yusuf atas kami. Ya. Laqad atharakallahu alaina wa in kunna la khati'in. Sekarang dia sadar sudah. Nah, inilah pintu taubatnya. Nah, orang itu, taubat itu benar-benar diterima oleh Allah kalau sungguh-sungguh muncul dari penyesalan yang kuat dari hati. Kalau Anda lihat redaksi kalimatnya, ini sudah nadamah bener itu, Rek. Lihat, wa inna, sampai kalau para ulama tafsir, awalnya ini dari kata inna, cuman di-short karena begitu shocknya dia. Dan itu begitu menghunjam dalam hatinya. Sehingga kalimatnya, wa in kunna, sungguh-sungguh kami ini dulu, Masya Allah, la khatiin, pakai lam taukid, pakai khatiin lagi. Ya. Ini semua nunjukin. Nah, kalau Anda lihat dramanya Allah untuk membuat 10 saudaranya Nabi Yusuf jadi orang yang sadar, sampai seperti itu, Rek. Berbeda dengan yang kabiruhum. Yang kabiruhum sudah sadar sejak awal. Ya. Begitu dia lihat itu janjinya, dia tidak mau datang ke Mesir, memang hatinya jauh lebih baik. Yang ini enggak. Sampai momen yang sebegitunya. Karena itu biar masuk ke dalam hati, dan ini nanti yang dijelaskan oleh Ibnu Athaillah sebagai apa namanya? Kadang-kadang kita ini dikasih dosa, yang dosa itu bisa membuat stepping stone kita untuk bisa naik. Ya, agar kita bisa taubat. Dan taubat itu membuat kita makin dekat sama Allah SWT. Nah, kadang-kadang memang kita dikasih peristiwa yang membalik benar. Kita ini gini, Rek, kalau Anda seperti kayak trampolin itu loh. Kalau peristiwanya biasa, taubatmu juga biasa. Ya dah. Ada orang itu yang pukulannya sangat kuat, taubatnya juga sangat kuat. Dan sehingga dia mendekati Allah juga sangat kuat. Gitu. Takarubnya juga sangat kuat. Kalau Anda perhatikan yang terjadi pada saudaranya Nabi Yusuf, ini sengaja kayak dibikin begitu, dibikin shock benar, shock terapinya itu benar-benar. Kenapa? Agar loncatan taubatnya itu tidak sekedar biasa. Ini benar-benar nanti menjadi kayak, itu memukul kesadarannya benar, dan kita bisa mendeteksi kira-kira taubatnya kayak apa terusin. Karena itu pantas nanti di ayat yang lain, kita diceritakan bahwa hatta al-asbab atau keluarganya atau saudara-saudaranya Nabi Yusuf juga menjadi para nabi. Para nabi. Karena kayak begini nih, dan dia mengalami semuanya sekarang. Ya. Diulang lagi. Menarik kalau kita perhatikan ya. Kita ini punya banyak rumus kehidupan yang kita bisa dapatkan melalui Al-Quran sebagai orang beriman, tapi jarang kita menerapkannya sungguh-sungguh dalam kehidupan. Berbeda misalnya dengan orang, katakanlah orang Hindu lah. Kenapa di Bali itu orang bahkan ngeletakin sepeda motor, kuncinya tetap melekat, tidak dicuri. Padahal cuma satu aja yang dia yakini, karma. Segitu dong. Bahwa kalau saya melakukan kejelekan, nanti akan dibalas dengan kejelekan lagi. Dalam kehidupan ini. Bayangin. Tidak muluk-muluk karma itu sistemnya. Tidak misalnya nanti akan kamu akan masuk neraka. Nerakanya 70 tahun. Dilemparkannya sampai ke bawahnya. Wah, dilumat oleh api. Enggak. Kamu akan mendapatkan hal yang sama. Itu aja prinsipnya karma. Kenapa orang bisa taat? Itu yang menarik. Lah kita ini ada sekian banyak rumus kalau kita pikirkan. Kenapa orang tidak bisa taat? Nah itu apa yang salah dari proses indoktrinasi, proses internalisasi nilai itu ke dalam diri kita. Ya. Karena kadang-kadang nilai itu yang sifatnya abstrak hanya makin menjadi kuat kalau kita mengalaminya. Atau kalau dalam bahasa tasawuf dikenal dengan istilah musyahadah. Kalau kita musyahadah. Ya. Sama seperti kayak begini ini. Kenapa misalnya orang Hindu menjadi sangat yakin dengan karma? Karena mungkin mereka mengalami musyahadah. Ya. Begitu dia mencuri, dia dicuri juga. Ya. Dan segala macamnya. Sehingga dia yakin. Sama dengan kayak begini ini, Rek. Ini kalau kita lihat dramanya, diulang lagi oleh Allah SWT.
Ya, diulang lagi oleh Allah SWT. Qala la tathriba alaikumul yawm. Sekarang perhatikan ya. Dia mengaku salah. Nabi nanti perhatikan. Ini orang yang perbuatannya Masya Allah kepada Yusuf. Semua penderitaan yang dialami oleh Nabi Yusuf gara-gara siapa? 10-nya ini kalau Anda pikirkan. Ya. Mulai dimasukin ke dalam sumur terus sampai itu. Orang ini sekarang ada di depanmu. Ya. Dan dia minta kebaikan kepadamu, minta beras, ya. Kemudian Yusuf baru menunjukkan, dan dia sekarang sadar, Yusuf, aku salah, Sub. Ibarat inna kunna la khatin. Mau minta maaf, Sub. Dulu saya melakukan perbuatan salah, saya memang khotok. Ya. Saya memang melakukan kesalahan, saya dulu berbuat yang was, nah kalau ibarat ngomong itu begitu. Ya. Dia mohon maaf kepada Nabi Yusuf. Lihat komentarnya Nabi Yusuf. Ini yang disebut dengan muhsinin, Rek. Nah, ini yang disebut dengan takwa dan sabar. Itu susah sekali. Anda kalau melihat kehidupannya Nabi Yusuf sejak dari awal, semuanya kita ngelihat muhsinin semuanya. Ya, servis yang diberikan Nabi Yusuf di rumahnya Al-Aziz, ihsan. Ya. Apa yang dilakukan Nabi Yusuf di penjara, ihsan. Semuanya ihsan. Sekarang lihat, dia berhadapan dengan orang yang berbuat salah kepada dia. Lihat kalimatnya, la tathriba alaikumul yawm. Masya Allah ya. Kok bisa kayak begitu itu? Kalau kita ini mestinya menghinakan seseorang, scolding someone, kalau dia pernah melakukan perbuatan jelek, terus gini, panjangnya kau niku goblok, panjangnya lah, itu namanya scolding. Itu namanya tathrib. Lah, bayangin ini mestinya 10 saudaranya Nabi Yusuf ini berhak digituin. Ya dah, berhak dicaci maki, berhak disalahkan, berhak di... Lah, itu namanya tathrib. Nabi Yusuf, orang ini minta maaf, ibarat ngomong, udah. Hari ini bukan saat saya mencaci maki sama kamu. La tathriba alaikumul yaum. Udah. Masya Allah ya. Opo ngoten kalau ndak ihsan. Apa gitu itu kalau ndak ihsan? Berat ngono iku rek. Wabot. Kok turu lupnai. Berat sekali ya, berat sekali untuk bisa memiliki jiwa yang muhsinin. La tathriba alaikumul yaum. Enggak ada ham. Ya. Enggak ada kejelekan ya. Alaikum atas kalian semuanya al-yaum hari ini. Enggak. Dimaafin oleh Nabi Yusuf. Yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Ya Allah. Satu, Yusuf tidak mengelek-jelekan. Malah yang kedua, Nabi Yusuf mendoakan mereka. Yaghfirullahu lakum. Semoga Allah mengampuni kalian. Masya Allah. Wa huwa arhamur rahimin. Dan dialah arhamur rahimin. Ini nggak mungkin bisa kecuali orang punya ketakwaan kepada Allah SWT. Dan punya kesabaran yang amat sangat memukau ya. Karena itu bisa kayak begini Nabi Yusuf alaihissalam. Setelah selesai sekarang dramanya, lah tinggal detik-detik terakhir sekarang. Bagaimana pertemuan dengan ayahnya. Idhabu, kata Nabi Yusuf, pergilah kalian semuanya biqomisi, dengan bajuku. Semua baju muncul 3 kali ya. Pertama, baju muncul nanti sebagai tanda kehilangan Nabi Yusuf alaihissalam. Baju muncul lagi, tanda yang robek. Ya, Zulaiha mau melakukan hal yang tidak senonoh kepada Nabi Yusuf. Sekarang baju muncul lagi untuk mengabarkan keselamatan Nabi Yusuf ya. Jadi cerita ini sebenarnya cerita tentang 3 baju sebenarnya. Idhabu biqamisi hadha. Pergilah kalian dengan gamisku ini. Fa'alquhu ala wajhi. Lemparkan, ya tentu letakkan ya bajuku ini ala wajhi abi, di wajahnya ayahku. Ya basira. Nanti ayahku akan bisa melihat kembali. Ini karena itu ada yang menyatakan Nabi Yusuf itu buta benar, ada yang menyatakan tidak buta, hanya kabur karena terlalu banyak nangis. Dan bajunya Nabi Yusuf itu yang mengembalikan penglihatannya lagi menjadi clear. Wallahu alam, kita tidak usah mikirin secara saintifik ya, bagaimana orang bisa kembali lagi gara-gara ngelihat atau mencium baju ya dari anaknya. Waktuni bi ahlikum
ajma'in. Dan kemudian kalian datanglah semuanya, ya, datang ke sini dengan keluarga kalian semuanya, ya, datang ke Egypt, ya, setelah ayahnya nanti sembuh, ya. Walamma fasalatil 'ir, dan ketika fasalat, ya, ketika pergi terpisah, ya, munfasil, ya. Kata orang-orang kalau S2 tidak lulus dari Azhar tetap MA katanya. Ya kayak ini, falamma fassalatil 'ir, ya. Ketika 'ir, ya, bukan rir, 'ir, ya. Ketika fassalatil 'ir, ketika karavan itu, rombongan ini, ya. Ini departed, berpisah, ya, dari Yusuf alaihissalam. Qala, lihat kalimatnya. Jadi ini Nabi Yakub alaihissalam ada di Palestina. Rombongannya, saudara-saudaranya Nabi Yusuf itu ada di Egypt. Baru saja karavan ini berjalan, Rek. Berpisah. Katakanlah dapat 100 meter atau 1 kilo, ya, bepergian ini. Ayahnya di Palestina sudah ngomong, kata dia, inni la ajidu riha Yusuf. Sesungguhnya aku telah menemukan baunya Nabi Yusuf. Masya Allah, ya. Ini salah satu mukjizatnya. Ustadz, bagaimana memiliki ilmu nggak begitu? Yang nggak bisa, susah kan itu. Ya. Kita teko ya. Wes ya, itu berapa kilometer itu Palestina ke Mesir, ya, masya Allah, ya. Laula antufannidun, ya. Laula antufannidun. Karena tufannidun kadang-kadang gini, tufannidun itu membikin orang apa? To make fun, apa? Apa jenenge? Kalau orang itu sudah terlalu tua atau orang itu sudah sepuh terus ini ngomong nggak karu-karuan, terus kita making fun, lucu mbah, kayak lucu-lucuan, ya, karena dia sudah terlalu tua. Biasanya kan gitu, sampai nonton mbah, sing tua-tua dan lucu-lucu, ya. Ono sing pekon, bawa ulang lagi, sama mbah, ono lucu-lucuan, itu namanya tufaddidun. Kalau kita making fun karena orang itu sudah terlalu tua. Dan kalau dia melakukan sesuatu atau ngomong sesuatu, dan kemudian terus kita making fun. Nah, itu namanya tufannidun. Lah, kata dia, laula antufannidun. Laula antufannidun. Kata, saya sekarang sudah bisa mencium, ya, meskipun di udara itu, ya. Ini baru bajunya saja. Ngono wong lek terlalu cinta ini. Jadi bener lagu-lagu itu. Wahai angin, ya, bawalah rinduku ini. Jadi kayak ngono lah gampangane, itu bener-bener kecium, ya Allah, ya. Wah, itu mau selidiki terus. Ini melakukan melalui gelombang apa, Ustaz? Ya, di bawah was, ya, enggak tahu kita, Rek, ya. Laula antufan itu. Kata Nabi Yusuf, meskipun engkau akan menyebut aku ini sebagai orang yang ngacau, orang tua yang seperti kamu terus making fun. Mbah yang pekon lah, nah, kayak gitu. Ya, itu meskipun kamu akan menyebut saya gila, meskipun kamu akan menyebut saya ini, ya, terus kamu akan membuat saya, kamu akan mempermalukan saya, atau akan kamu apa sih, making fun, ya, mempermalukan, membikin guyonan sama saya, gara-gara koyo kan mbah aneh-aneh sama niki mbah, kan ngono toh. Padahal ini temenan gitu. Dan ini sungguhan. Inni la ajidu riha Yusuf laula an tufannidun. Qalu tallahi innaka la fi dhalalikal qadim. Masya Allah, ya. Qalu, mereka berkata, tallahi, ya, swear by Allah, innaka la fi dhalalikal qadim. Saudara-saudaranya masih tidak tahu, ya. Saudara-saudaranya masih tidak tahu. You are still, ya, innaka, sesungguhnya engkau, lafi dhalalikal qadim. Lafi dhalalikal qadim, ya. Dia merasa bahwa masih dalam kesumpekan, masih dalam keadaan
merindukan Yusuf, membingungkan, ya. Sehingga masih kayak, kalau kita ngomong kayak orang pikun, kayak orang, apa, kalau orang kita ngomongnya apa ya? Ngelantur kita bilangnya. Ya, innaka lafi dhalalikal qadim. Orang-orang enggak percaya, ini ya apa nah? Saya udah mencium Yusuf, wis lambah, ojo ngelantur, Bah. Ngono lah kebangannya itu. Falamma anja al-bashir alqahu ala wajhihi fartadda basira. Qala alam akul lakum inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Masya Allah ya. Itu disebut dengan firasat, Rek. Ya, disebut dengan firasat. Allah itu ini disebut dengan basirah. Jadi salah satu karomah yang diberikan Allah kepada orang-orang yang soleh adalah firasatnya kuat. Firasatnya kuat. Jadi basirahnya kuat. Atau kalau dalam bahasa akhlak biasanya Allah mengangkat hijab. Yang biasanya dikenal dengan kasyful mahjub. Diangkat hijabnya itu. Nah, makanya seperti hal aneh-aneh. Tapi menarik kata Gus Qoyum, ya menarik. Menurut saya itu masuk akal juga. Kenapa sekarang ini tidak banyak karomah? Karena orang sudah bisa menciptakan sendiri. Jadi karomah itu akan banyak muncul ketika tidak banyak yang bisa dilakukan oleh manusia. Nah sekarang kita sudah bisa telepon, iso duo, iso hangout, iso Skype. Nah yang kayak gitu-gitu itu kan jarang terdengar sekarang udah. Dulu nggak ada itu. Ya, karena sebenarnya itu karomah itu kan salah satunya, selain itu privilege yang diberikan Allah atau blessing yang diberikan Allah kepada orang yang soleh, tapi juga itu sebenarnya kan penegasan keimanan sebenarnya, Rek. Ya. Dan sekarang orang tidak terlalu kaget. Kulo nggak sakit, Ustaz. Ya. Meskipun di Amerika sama di sini, Mama, saya sudah di airport. Ya. Anakku teko, sisa ya. Biasa aja misalnya, ya. Karena orang sudah bisa ke sana. Ya. Menurut saya cukup oke. Ya. Dan ini lihat, tapi ini bagian dari yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang saleh, pada orang yang muttaqin, yaitu basirahnya kuat, firasatnya kuat. Sebagaimana dalam hadis ya, ittaqu firasyatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah, kata Rasulullah SAW. Takutlah kalian dengan firasatnya orang mukmin. Kalimatnya pakai mukmin. Ya, kenapa? Karena mereka melihat dengan cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Dulu orang-orang soleh itu begitu, Rek. Ya, orang datang ke para kekasihnya Allah, orang-orang soleh dulu itu. Dan visinya benar, ya, firasatnya benar. Kalau sekarang enggak, ya. Orang paling ini baik enggak, ya. Tanda apa? Kurang takwanya. Ya. Masya Allah ya. Lihat Nabi Yusuf, Nabi Yakub alaihissalam. Falamma ketika anja al-bashir. Sekarang yang disebut al-bashir, bukan disebut air lagi. Karavan itu di awal disebut air, sekarang disebut bashir. Kenapa? Karena dia datang sudah membawa berita gembira bagi Nabi Yakub alaihissalam. Alqahu ala wajhi. Gamisnya sekarang kemudian diletakkan di wajahnya Nabi Yakub alaihissalam. Fartadda. Maka kemudian kembali lagi lah basirah. Bisa melihat lagi sekarang Nabi Yakub alaihissalam. Apa kata Nabi Yakub? Alam akul lakum inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Ya, kata Nabi Yusuf, tidakkah aku sudah berkata kepada kalian, sesungguhnya aku memiliki pengetahuan yang diberikan oleh Allah yang kalian nggak tahu. Ini ada dua model ilmu ya. Satu ilmu yang kita bisa observasi, yang bisa kita eksperimentasi, ilmu yang bisa kita cari, namanya acquired knowledge. Ya. Caranya adalah menggunakan panca indera. Yang kedua, ilmu yang diberikan oleh Allah. Ya, given knowledge. Jadi satu itu acquired, yang satu given. Ya, kata para ulama, ini yang disebut dengan ilmu laduni, karena diberikan oleh Allah. Dia langsung hadir, tidak perlu mengalami proses. Jadi yang pertama, karena dia acquired knowledge, you harus belajar, melakukan penelitian, membuat eksperimentasi, kualitatif, kuantitatif, kayak begitulah. Namanya acquired knowledge. Oke. Yang kedua, enggak, Allah menghadirkan saja udah. Ada yang menyebut dengan ilmu khuduri, ada yang menyebut dengan ilmu laduni, ya.
Yang jelas Allah memberikan. Karena sumber ilmu itu Allah SWT. Makanya itu mestinya orang Islam itu dalam mencari ilmu menggunakan dua epistemologi itu mestinya. Satu epistemologi yang sama dengan Western epistemologi, ya belajar, ngobservasi, seperti mana penelitian ilmiah, nanti melahirkan knowledge. Tapi ada juga yang lain yang disebut dengan ilmu laduni atau ilmu khuduri. Sebenarnya khuduri sama laduni ini mestinya menarik kalau dideteksi lebih jauh ya. Kalau Anda kembangkan, apa prasyarat orang bisa mendapatkan laduni atau khuduri? Kalau kita lihat dari konteksnya Nabi Yakub, ngapain dia? Takwa dan sabar. Dan terus involve. Kalau pakai Osho, ya OSHO, Osho, ilmu salah seorang spiritualis Hindu, menyatakan kata dia, insight, dia menyebut insight atau intuition. Intuisi itu bisa hadir dengan syarat involvement, kata dia, dan relax. Dua polanya, kata dia. Satu, involve. Involve itu kan bahasa modern sabar, aslinya. Involve itu kalau kita terlibat dalam satu urusan terus-menerus. Tidak berubah kita. Itu kan sabar sebenarnya. Misalnya sampean lagi neliti tentang pepaya. Terus saja baca buku tentang pepaya. Bikin penelitian tentang pepaya. Mau coy terus mikirin tentang pepaya. Terus mikir pepaya terus. Namanya involve. Sampai seakan-akan Anda terbawa tidur, ya pepaya terus. Ya. Seperti saya pulang dari Joko Karyan, Masya Allah, mimpi super aneh ya. Super aneh, mungkin karena capek. Jadi saya mimpi itu tiba-tiba saya masuk dalam kereta api dengan seluruh keluarga saya. Terus kayak ditarik gaya gravitasi itu. Mundur, tiba-tiba nyampe di Inggris sudah. Dan sadar itu. Waduh, berarti sekolah di sini gue serek. Ngono ya, sekolah di sini. Terus akhirnya saya naik kereta lagi. Di kereta itu ada pengumuman. Di pesawat ada pengumuman. Nanti kamu akan mendapatkan makanan. Makan akan segera datang gitu. Tapi dalam bahasa Inggris di mimpi itu. Habis itu pramuga ada itu yang bukain. Pak ini. Ngasih sahur, Pak. Loh. Ini kok kereta bukan. Dan bukan di Inggris ternyata. Masya Allah ya. Oh, no mimpi ngono. Ini bukan khuduri lagi. Mungkin ke bawah-bawah ada omongan yang masuk ya. Jadi ini sebelum deep sleep istilahnya ya. Belum deep sleep saya. Tapi menarik saya go ya. Masya Allah. Nah, yang menarik adalah untuk difikirkan, itu harus dipikirkan. Ada Allah itu bisa memberikan ilmu tanpa kita berusaha. Tapi sekali lagi, bukan tidak usaha, tetap usaha. Lihat apa yang dilakukan kayak Osho. Osho itu mendaftar kenapa orang punya insight. Ya, misalnya Albert Einstein, misalnya Archimedes, misalnya Marie Curie, Pierre Curie yang menemukan salah satu unsur kimia, itu kan suami istri, Pierre Curie, Marie Curie, ya. Atau yang menemukan Goodyear, ya, menemukan ban, saya lupa. Itu sama, Rek. Ada yang eksperimentasi 100 kali, itu kan involve berarti sudah. Terus somehow kemudian dibawa pulang itu, dimasukin celana, macam-macam ceritanya itu. Terus wah ini. Nah, insight itu baru muncul katanya Osho, asal ada dua. Satu, orang involve terus-menerus dalam satu masalah. Habis itu relax. Nanti kalau pada satu waktu kita itu relax, sementara ini kita sudah involve, nanti muncul intuisi. Muncul insight, kata dia. Nah, kalau dalam Islam, sebenarnya kan sama sebenarnya. Orang itu harus involve. Ya. Misalnya sabar, terus dia sadar. Bedanya begitu, kita tidak hanya dapat insight, tergantung dari seberapa tingkat ketakwaan kita kepada Allah SWT. Karena itu harus dua-duanya mestinya harus kita jalanin. Nggak ada orang yang dapat ilmu khuduri tanpa belajar. Dia juga belajar sungguh-sungguh, dia sungguh-sungguh. Tapi nanti Allah kayak akselerasi gitulah. Ya, dengan mudahnya. Karena itu kita bisa terkaget-kaget melihat
percepatan yang diberikan. Kayak begini ini, kamu nyangka saya mesti orang gila awalnya, kata dia. Laula antufannidun. Ya. Tapi begitu sudah kejadian, kata dia, alam akul lakum. Ya, baru dia menjadi sadar kalau dia punya pengetahuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak seperti yang lain, tidak seperti yang lain. Begitu sudah sampai sekarang, kamu dulu, ibaratnya ayahnya sekarang bilang, kamu dulu bilang Yusuf mati, dimakan serigala. Kamu bilang begini, gini, Binyamin itu mencuri, gini. Sekarang semuanya, faktanya sudah ketahuan semuanya, Rek. Apa anaknya bilang sekarang? 10 anaknya bilang, qalu ya abana, istaghfir lana dzunubana. Mohon ampun ayah, kami sudah berbuat salah ayah dan segala macam ayah. Inna kunna khati'in. Sungguh kami ayah telah melakukan perbuatan salah ayah. Lihat ayahnya. Qala saufa astaghfiru lakum. Nanti saya akan ampuni kamu. Apa yang menarik kalau Anda comparekan? Waktu 10 saudaranya Yusuf meminta ampun kepada Yusuf dan dia bilang inna kunna la khatiin wa in kunna la khatiin. Yusuf tidak bilang, ya engkau tak ampuni. Yusuf langsung bilang, la tathriba alaikumul yaum. Ya, dan semoga Allah mengampunimu, Mas. Nah, langsung ngomong. Tetapi bapaknya begitu anak-anaknya minta maaf, kalimatnya menarik. Saufa astaghfiru lakum. Ya. Ini ditafsiri macam-macam. Satu, Nabi Yusuf kenapa kok tidak, Nabi Yakub kenapa kok tidak langsung menerima permaafan? Satu, karena ini yang baik, bukan berarti Nabi Yakub itu dongkol paling Ustadz ya, tidak mau diterima bahan gitu. Satu, cara nafsirinya adalah Nabi Yakub mau mohon benar kepada Allah agar Allah ngampunin anak-anaknya di waktu yang eksklusif. Karena dalam peribadatan orang Yahudi itu ada waktu-waktu eksklusif, yaitu sepertiga malam terakhir. Karena itu nanti Nabi Yakub mau memohonkan ampun anak-anaknya, semoga Allah menerima taubatnya anak-anaknya di sepertiga malam terakhir. Gitu. Tapi ada juga tetap yang lucu melihat jedahnya ini. Kata dia, orang itu kalau masih muda untuk memaafkan. Tapi orang itu kalau sudah tua, agak susah untuk memaafkan. Katanya gitu, secara psikologi. Wallahu a'lam. Kamu kalau antar teman punya salah, gampang enggak memaafkan? Ya. Tapi kalau kamu buat salah sama orang yang sudah tua, wah ingat terus. Dosen miling terus, kawakmu toh, sing biyenan toh. Misalnya ya. Wallahu a'lam. Tapi ini juga tidak tepat kalau kita alamatkan kepada Nabi Yakub. Tapi kalau Anda mengambil hikmahnya untuk Anda terapkan ke orang yang lain, boleh jadi mungkin ya. Tapi jangan punya pikiran berarti Nabi Yakub ya. Tapi boleh jadi karena Anda kemudian menilai berarti Nabi Yusuf posisinya lebih tinggi derajat kenabiannya dibanding ayahnya Nabi Yakub alaihissalam. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Saufa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim. Innahu huwal ghafurur rahim. Ya. Satu lagi lah, Rek. Falamma dakhalu ala Yusuf awa ilaihi abawayh wa qala adkhulu Misra insyaallahu aminin. Kita sudahi sampai ayat ini saja karena saya ada keperluan. Nanti ya kita besok hari kita pertemuan terakhir surat Yusuf sampai 111 ya. 100 berapa? 111 surat Yusuf. Ya, insya Allah kita akhiri besok hari, baru kita masuk ke Nazmul Quran. Ya, kita akan melihat apa saja kritikan orang-orang yang menyatakan bahwa Quran itu bukan strukturnya datang dari Allah SWT dan bagaimana cara menjawabnya. Terus kita melihat beberapa contoh struktur Al-Quran yang ada. Ya, insya Allah besok kita akhiri surat Yusuf. Kalau ternyata masih ada waktu kita lanjutkan ke Nazm. Ya. Itu untuk pertemuan kita hari ini. Semoga ada manfaatnya. Dan Allah yakum ajma'in. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.